Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihanul Arif dari kelas 3C Ekonomi Syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ekonomi, yaitu untuk mengkritik, memberikan kesimpulan tentang jurnal yang berjudul Kapitalisme dalam Kajian Ilmu Filsafat. Langsung saja kita simak videonya. 5, 4, 3, 2, 1. Jurnal ini bertujuan membahas kapitalisme dari perspektif filsafat, dengan menyoroti berbagai pandangan dan kritik dari berbagai aliran pemikiran. Namun, ada beberapa aspek yang memerlukan perhatian lebih agar analisis yang disampaikan lebih mendalam dan menyeluruh. Kritik pada bagian pendahuluan. Pertama, meski jurnal menyajikan sejarah kapitalisme secara singkat, ada kekurangan dalam menghubungkannya dengan situasi modern secara konkret. Misalnya, bagaimana kapitalisme berpengaruh pada ketidaksetaraan sosial atau ekologi global saat ini. Kritik mendasar seperti ini bisa memperkuat relevansi filsafat kapitalisme dalam kehidupan kontemporer. Kemudian, kritik pada metode penelitian. Jurnal ini menggunakan metode analisis literatur yang di dalamnya menggabungkan dari berbagai jurnal-jurnal. Pada literatur klasik, kurang membahas perkembangan kapitalisme digital atau kapitalisme yang berbasis data. Padahal, isu-isu ini sangat relevan di era teknologi saat ini. Ini menjadi peluang hilang untuk menggali lebih dalam aspek-aspek baru kapitalisme yang semakin kompleks. Kemudian, kritik pada bagian isi dan analisis. Dalam hal substansi, ada beberapa pandangan yang diungkap, seperti pengaruh kapitalisme pada kebebasan individu. Namun sayangnya tanpa analisis yang cukup mendalam. Selain itu, beberapa argumen hanya disajikan tanpa bukti empiris, seperti dampak kapitalisme terhadap lingkungan yang hanya disebutkan secara umum. Menghadirkan data atau studi kasus yang terkait dapat meningkatkan bobot atau keakuratan argumen yang diajukan. Kemudian terdapat kritik pada bagian kesimpulan. Kesimpulan jurnal menyatakan bahwa kapitalisme mendorong inovasi dan efisiensi, namun tidak cukup kritis dalam melihat dampak negatif seperti ketimpangan sosial atau eksploitasi lingkungan. Pandangan seimbang antara kelebihan dan kekurangan kapitalisme dapat membuat kesimpulan lebih objektif dan memberikan perspektif yang lebih kaya. Saran untuk perbaikan jurnal ini diantaranya beberapa hal yang bisa ditingkatkan adalah penggunaan metode analisis kontemporer, seperti melihat kapitalisme dari pendekatan interdisipliner yang mencakup ekonomi, sosiologi, dan politik. Selain itu, analisis yang lebih mendalam pada kapitalisme di era globalisasi dan digitalisasi akan membuat jurnal ini lebih relevan bagi pembaca saat ini. Sebagai penutup, secara keseluruhan jurnal ini memberikan pandangan yang baik tentang kapitalisme dari sisi filsafat. Namun, beberapa area dapat ditingkatkan agar analisisnya lebih tajam dan relevan. Harapannya kritik ini dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi penulis dan pembaca untuk memahami lebih dalam tentang kapitalisme di era modern. Yang dapat saya simpulkan dari sistem kapitalisme menurut perspektif filsafat yaitu kapitalisme mempromosikan kebebasan pasar, tetapi kebebasan ini dianggap semu
karena hanya menguntungkan segelintir orang yang memiliki modal. Menurut beberapa tokoh filsafat, kebebasan sistem kapitalisme sebenarnya memperdalam ketimpangan antara kaya dan yang miskin. Kebebasan yang dimaksud kapitalisme seringkali melanggengkan ketidakadilan, di mana yang kaya terus mendapatkan hak istimewa, sementara yang miskin semakin tertinggal dengan kemiskinannya. Secara keseluruhan, filsafat mengkritik sistem kapitalisme bukan hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga pada dimensi moral, sosial, dan eksistensial. Kapitalisme dapat mengabaikan aspek-aspek penting kehidupan manusia yang memerlukan keseimbangan antara kebebasan individu, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.